Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadi Oktari dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris Prodi PIAUD 6A. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang bagian cerebellum, di mana pengertian otak kecil. Otak kecil cerebellum merupakan salah satu bagian otak yang terletak di atas batang otak. Fungsi utama dari otak kecil adalah untuk mengontrol gerakan dan keseimbangan tubuh manusia. Otak kecil ini bentuknya seperti otak besar, mengkerut di bagian tengah. Berat otak kecil kurang lebih standar 1/8 dari berat otak secara keseluruhan, sedangkan ukurannya hampir sekepalan tangan. Otak kecil akan menerima informasi sensorik mengenai posisi dari sendi-nya dengan memasukkan auditorik dan sistem visual. Jika otak kecil rusak, maka mata akan mengikuti gerak benda tetapi tidak akan berhenti tepat di mana benda itu berhenti. Adapun fungsi otak kecil cerebellum sebagai pengontrol gerakan dan keseimbangan tubuh manusia, yaitu keseharian misalnya memberi perintah untuk berjalan dan berlari dan juga melakukan keseimbangan tubuh manusia untuk selalu dapat berdiri dan menahan berat tubuh. Melakukan pengendalian otot untuk pergerakan tubuh, fungsinya adalah melakukan perintah terhadap kerja otak dan sendi untuk menjalankan tugas dengan baik, menjadikan tubuh bisa bergerak bebas tanpa adanya rasa sakit. Sebagai pengatur postur tubuh dan gerak bola mata, manusia bisa berdiri tegap sebab perintah dari otak kecil. Bola mata bisa bergerak seperti melirik dan hal itu adalah tanggung jawab dari kontrol oleh otak kecil. Membantu fungsi kognitif yaitu seperti bahasa, emosi, dan juga perhatian seseorang. Otak kecil mempunyai peran atas sebuah ungkapan bahasa dan emosi menjadi suatu yang dapat dipahami oleh orang lain dan juga merekamnya dari pengalaman atau peristiwa yang menjadi perhatiannya. Gerakan dan informasi dari rangsangan supaya bisa melakukan gerakan yang tepat. Sel-sel pada otak kecil sebagai pengatur supaya tubuh melakukan hal yang tepat di semua keadaan. Misalnya, menghindar dari cahaya, tersenyum pada saat bahagia, dan lain sebagainya. Adapun struktur otak kecil memiliki mekanisme bertindak lebih cepat daripada bagian otak lain karena disusun oleh lebih dari 40 juta saraf. Otak kecil cerebellum tersusun atas dua hemisfer sama seperti otak besar yang membaginya menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Sama seperti banyak struktur yang menjadi bagian dari sistem saraf pusat, otak kecil disusun oleh dua jaringan yaitu sebagai berikut ini. Gray matter, materi abu-abu, yaitu seperti materi abu-abu ini merupakan komponen utama dalam sistem saraf pusat yang mengandung bagian badan sel saraf, sel gila dan pembuluh kapiler. Gray matter berfungsi sebagai pusat menganalisa informasi. White matter, materi putih, ialah salah satu materi putih merupakan komponen sistem saraf pusat yang terdiri dari akson Vermeulen. Fungsi utama white matter adalah untuk menghubungkan pusat-pusat informasi yang didapatkan oleh otak. Juga sama seperti kebanyakan bagian dari salah satu sistem saraf. Bagian luar dari otak kecil ini dapat disebut sebagai korteks dan bagian yang lebih dalam disebut medulla. Bagian korteks memiliki 3 lapisan yaitu seperti berikut ini. Lapisan molekular yaitu sebuah lapisan terluar yang mengandung sel saraf kecil, sel saraf tak bermilien, dan sel gila. Lapisan Purkinje ganglionar yaitu sesuai dengan namanya, lapisan ini disusun oleh banyak sel Purkinje besar yang bentuknya seperti botol. Dendrit dari sel ini dapat bercabang dan juga memasuki lapisan molekular. Lapisan granular merupakan salah satu lapisan terdalam yang tersusun atas sel-sel kecil dengan sekitar 3-6 dendrit.
Bagian-bagian otak kecil cerebellum. Satu bagian otak kecil berdasarkan lobusnya secara anatomi. 1. Lobus anterior depan. 2. Lobus posterior belakang. 3. Lobus floculundular. Ketiga lobu tersebut dipisahkan oleh dua visura, yaitu primary fissure dan posterolateral fissure. Bagian otak kecil berdasarkan zonanya. Vermis yaitu sebuah zona yang memisahkan otak kecil menjadi dua hemisfer, kiri dan kanan. Zona intermediate, lateral hemisphere. Di antara zona intermediate dengan zona lateral hemisphere ini tidak memiliki sebuah perbedaan secara strukturnya. Bagian otak kecil berdasarkan fungsinya. Cerebrocerebellum yaitu suatu bagian terbesar dari otak kecil. Fungsi utama bagiannya yaitu mengatur pergerakan motorik dan evaluasi terhadap informasi sensoris agar bisa melakukan gerakan yang tepat. Cerebrocerebellum menerima input informasi dan korteks serebral otak yang besar. Spinocerebellum adalah sebuah bagian otak kecil yang berfungsi untuk mengatur pergerakan tubuh melalui sistem propriosepsi, yaitu sensasi yang didapatkan tubuh melalui stimulasi dan aktivitas otot tertentu. Propriosepsi ini dipantau oleh proprioseptor yang terdapat di ujung saraf otot, tendon, dan sendi. Informasi yang diterima dari bagian ini dapat berasal dari sumsum tulang belakang, nervus trigeminal, dan sistem auditori, pendengaran. Vestibulocerebellum yaitu salah satu bagian otak kecil yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan gerakan pola mata. Untuk pengaturan keseimbangan tubuh, bagian ini menerima input dari sistem vestibular yang semicular kanal di telinga. Sedangkan untuk pergerakan bola mata itu bagian ini menerima informasi dari korteks visual. Perbedaan otak besar dan otak kecil. Otak besar ialah bagian terbesar dari otak. Otak kecil ialah bagian terbesar kedua dari otak. Otak besar ialah bagian otak yang terdapat di depan. Otak kecil ialah bagian otak yang terdapat di belakang. Otak besar berfungsi untuk dapat mengontrol fungsi sadar dan kecerdasan, kekuatan kehendak, memori, dan lain sebagainya. Otak kecil juga berfungsi dalam hal mengkoordinasikan fungsi sadar dan juga mengontrol keseimbangan. Adapun dalam perkembangan evolusi, otak kecil juga dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan otak besar. Otak kecil mengandung 50% jumlah neuron di otak, sehingga otak kecil memiliki lebih banyak neuron daripada otak besar. Nah, bagian otak kecil memiliki kapasitas yang unik untuk menerima bagian macam informasi dari area motor pusat syaraf, dari kognitif, daerah sensorik, daerah bahasa, dan daerah yang terlibat dalam fungsi emosional. Semuanya terletak pada bagian terhubung dengan otak kecil. Adapun cara kerja dari otak kecil, bagian otak kecil bekerja dengan peran dari seluruh bagian sel syaraf yang terdapat di dalam bagian terbesar dari otak kecil, cerebellum, menerima informasi tentang gerakan yang diinginkan dari kontraksi otot. Informasi terus-menerus dapat diperbarui dari pinggiran sel tentang suatu keadaan otot, gerakan yang diinginkan. Ia juga mendorong kinerja yang sangat tepat dan memunculkan gerak dikirim dari pusat syaraf. Itu merupakan mengenai otak kecil cerebellum, pengertian fungsi, struktur, bagian, dan cara-cara kerja lengkapnya. Gerakan tubuh atau anggota tubuh yang tepat dan halus membutuhkan koordinasi dari berbagai organ. Suatu gerakan voluntar
harus dibuat dan pengarahan untuk gerakan. Sistem motorik sebagai pelaksana, sistem sensorik sebagai monitor, dan cerebellum sebagai pengawas, pengatur dan pengaruh informasi. Di sini akan dibahas tentang fungsi dan gangguan dari cerebellum yang dianggap sebagai pusat komunikasi. Cerebellum dan batang otak terletak di fossa carinipreterior dengan atap tentrium yang memisahkan cerebellum dengan cerebrum. Secara umum dapat dikatakan fungsi cerebellum adalah untuk memelihara keseimbangan dan koordinasi aksi otot pada gerakan straight tipe dan non straight tipe. Cerebellum melakukan pengaturan kerja otot sehingga terjadi kontraksi otot tepat pada saat yang tepat. Hal ini terutama penting pada gerakan involuntar sehingga lesi cerebellum menyebabkan gangguan fungsi otot. Tanpa plexus volumeter, ukuran cerebellum pada manusia berkembang dibanding vertebrate lain, di mana pada manusia hal ini perlu untuk pengaturan gerakan yang membutuhkan ketelitian. Adapun letak di belakang pons modula di obogata yang fase craniposterior dan di atas tertutup oleh tentrium cerebelli, terletak di bawah lobus occipitalis cerebri, dan cerebellum terpisah dengan cerebellum oleh sebuah alur melintang visura transversa. Bentuk oval melengkung bagian tengah cerebellum merupakan bagian kotak terbesar dan otak dan beratnya itu bisa 1/8 dari massa otak sebesar tinju. Adapun arteria cerebellaris superior, ini berasal dari albacillaris, itu juga memberi cabang yang kecil ke rectum dan bagian bawah mesencephalon, cabang yang lebih besar menuju ke superior terutama ke macula, juga memberi darah ke bagian ventral, penis dan daerah prapenis kedua sisi, kemudian bercabang lagi untuk memberi bagian rostral dan rostofrontal kedua hemisfer dan bagian rostral vermis. Adapun arteria cerebellaris anterior inferior, artinya ini berasal dari albacillaris, daerah yang mendapat suplai arteri ini paling sedikit, yaitu bagian cortex dan substansia alba dari flocculus. Cabang arteri ini adalah auditori interna, tetapi kadang-kadang arteri ini merupakan cabang langsung dari albacillaris. Dan ada juga arteri cerebellaris posterior inferior, berasal dari
lebaris. Arteri ini mensuplai bagian kaudal dari mucus pada sebelum dan konteks vermis inferior. Di daerah ini arteri tersebut bercabang-cabang mensuplai konteks dan dari setengah kaudal secara belum. Fisiologi cerebellum secara filogenetis, cerebellum adalah nukleus yang mempunyai tampak cerebellum dari pusat vestibular secara bersama-sama mempunyai fungsi, yaitu mempertahankan keseimbangan tubuh, orientasi dalam ruangan, dan juga mengatur tonus otot, mengatur postur tubuh. Pada manusia, selain untuk keseimbangan, juga mempunyai beberapa fungsi lain. Cerebellum menerima impuls proprioceptif dari seluruh tubuh, baik impuls motorik ataupun sensorik dari cerebellum. Impuls dari diterima akan dikoordinasi dan diteruskan, dihambat atau diperkuat. Secara histologis dari cortex cerebelli menunjukkan bahwa impuls yang masuk akan diperkuat dengan cara avalanche conduction. Pada umumnya, fungsi utama cerebellum adalah mengintegrasi sehingga menimbulkan kontraksi otot yang harmonis dan gerakan motor yang halus dan sinkron. Cerebellum adalah bagian otak di mana korteks menerima impuls dari untuk melakukan koordinasi yang mengatur gerak voluntar sehingga memegang peranan penting pada setiap fungsi motor. Pada cerebellum juga terdapat di masih belum jelas. Secara umum, vermis menerima input afferent di malleus septalis, Flow-Langer dari sistem vestibul, dan hemisphere cerebellum dari korteks cerebri. Setelah menerima sinyal afferent, cerebellum mengoreksi kesalahan atau kekurangan akurat dari gerak otot. Ada beberapa rute impuls mencapai sistem motor dan mengatur gerak otot, yaitu secara tidak langsung keluar motor neuron dari medula seminalis, Jaras dari nucleus dentata, basinaps dengan sela meculis rub yang berakon ke tratus robun napinal. Jaras tersebut mengalami 2 kali penyilangan, yaitu di desastio dan juga pendulus cerebellum superior. 2. Asal tractus robunpional. Hal ini menyebabkan awal dari akhir terdapat dari sisi yang sama.